Halo kerabat ser, aku Supian dari Center for Study Indonesian Food and Anthropology. Saya sedang melakukan fieldwork Gastroforestry Project dan podcast ini adalah renungan gawe. Sekarang udah masuk ke episode 5 dengan tema baru tentunya, rezim dan politik pangan global. Jadi ada beberapa glosarium yang kerabat harus menemukan terminologi gitu atau ya mencari terminologi lainnya ya. Tapi di sini saya akan menyebutkan secara singkat. Jadi nanti akan ketemu dengan istilah-istilah globalisasi yaitu proses integrasi ya atau interaksi antar negara, budaya, ekonomi dan teknologi tentunya yang semakin dinamis gitu atau semakin luas ya jangkauannya. Kemudian globalisasi juga sering mendorong saling ketergantungan dan pertukaran informasi ya, diplomasi, kemudian budaya, logistik, bahkan hal-hal yang menyangkut perdagangan atau transaksi seperti itu. Nah, itu intisari glosarium dari globalisasi. Kemudian ketika saya menyebutkan pembangunan dalam tema podcast ini, berarti pembangunan itu singkatnya ada proses perbaikan dan peningkatan kualitas hidup ya, melalui pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan, pangan, infrastruktur, dan hal-hal yang bisa menciptakan kesejahteraan, kemudian keadilan, serta keberlanjutan bagi seluruh masyarakat. Ini harusnya inklusif, makanya pembangunan ini juga harus didefinisikan secara rinci dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya gitu. Belum tentu pembangunan di ibu kota disamakan dengan pembangunan di pedesaan ya. Jadi harus dikembalikan lagi kepada kebutuhan masyarakatnya karena di situ kan ada indeks kesejahteraan, keadilan dan keberlanjutan itu sendiri. Nah, kemudian ketika berbicara tentang rezim, rezim itu berarti merujuk pada sistem ya atau bentuk pemerintahan yang berkuasa dalam suatu negara yang mencakup aturan, kebijakan dan cara pengelolaan kekuasaan serta pengaruhnya terhadap masyarakat dan juga negara. Nah, kata rezim itu sendiri kan berasal dari bahasa Prancis ya, regime gitu atau regime. Itu berarti sistem pemerintahan atau tata kelola. Dan dalam bahasa Latin, rezim itu kan regimen ya, regimen atau rigere gitu. Rigere itu kan artinya memerintah atau mengatur. Nah, rezim pangan global itu melihat terminologinya adalah sistem kebijakan dan praktik internasional yang mengatur produksi, distribusi dan konsumsi pangan, kemudian dipengaruhi oleh lembaga multilateral ya. Artinya hal-hal ini juga sudah berkolaborasi dengan pihak-pihak negara-negara tidak satu negara gitu ya atau melibatkan banyak negara seperti WTO, kemudian IMF, kemudian World Bank ya atau Bank Dunia. Itu contoh-contohnya. Nanti di deskripsi box saya lampirkan juga glosarium-glosariumnya ya. Jadi bahasan kali ini karena ditulisnya oleh jurnalis ya. Jadi banyak kata-kata yang tidak umum gitu dan tidak populer ya. Bahkan banyak kata-kata yang melibatkan salah satu lembaga atau banyak lembaga yang memang kurang populer didengar oleh umum atau awam. Karena di sini rezim kan dibahasnya ya. Sebelumnya pangan global itu diatur oleh negara-negara kolonial dan hal tersebut berhubungan juga dengan negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar dengan pengaruh utama dari organisasi internasional seperti FAO ya dan kebijakan nasional masing-masing negara tentunya. Nah, apa sih yang disebut dengan negara-negara kolonial gitu? Jadi negara-negara kolonial itu adalah negara-negara yang punya pengaruh besar terhadap pengaturan pangan global sebelum era kemerdekaan. Jadi biasanya negara ini berada atau berasal dari Eropa ya, termasuk Inggris. Waktu itu kan belum pisah ya sama Eropanya gitu. Inggris gitu, kemudian Perancis, Spanyol, Belanda, Portugis, Italia dan Belgium atau Belgia ya. Jadi negara-negara ini disebut dalam rezim pangan global itu adalah negara-negara kolonial ya sebelum terbentuk politik pangan global. Nah, negara-negara ini menguasai banyak wilayah di Asia, di Afrika, bahkan di Amerika gitu. Jadi Amerika itu belum negara maju ya ketika di status negara tersebut ya, Inggris, Prancis, Spanyol, Belanda, Portugis, Italia dan satu lagi tadi apa Belgium atau Belgia ya itu belum
Belum masuk tuh Amerika ke negara maju levelnya ya. Nah, negara-negara Eropa ini mengatur sistem pertanian dan perdagangan pangan sesuai dengan kepentingan kolonialisme mereka ya. Ketahanan pangan sekarang. Kita melihat atau sering mendefinisikan kata ketahanan pangan atau food security ya. Itu kondisinya di mana setiap individu memiliki akses fisik, sosial, ekonomi yang cukup gitu terhadap pangan yang aman, bergizi dan adil gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap individu ya. Kalau banyak setiap kelompok masyarakat. Nah, kedaulatan pangan sendiri itu harusnya dilandasi oleh hak-hak masyarakat untuk menentukan sistem pertanian, sistem pangan, sistem produksi, distribusi, ya tentunya distribusi pangan dengan cara mereka sendiri gitu tanpa tergantung pada pasar global atau perusahaan besar gitu atau ya industrialisasi dan korporatisasi ya jadi harus dikembalikan lagi sama hak-hak masyarakat itu sendiri ya itu baru berdaulat bahkan tanahnya lahannya juga harus milik masyarakat atau milik individu yang memang tidak terlalu besar ya. Karena kan sekarang ya banyak ya pejabat-pejabat di Indonesia itu punya tanahnya, lahannya gitu. Ribuan hektar, puluhan ribu hektar. Punya siapa itu lahannya gitu? Apa turun temurun atau punya negara yang diakui oleh dianya sendiri gitu. Itu kan pembagiannya aja udah nggak adil gitu. Ya walaupun tahu ya kaya raya gitu konglomerasi. Ya tapi kan ada aturannya gitu. Ini bernegara bukan sedang melanggengkan pemerintahan-pemerintahan yang berdinasti gitu ya, yang berkuasa sangat tidak mencerminkan good governance ya pada akhirnya. Nah, tulisan-tulisan ini kenapa saya pilih gitu karena ini dikisahkan oleh seorang jurnalis ya atau pewarta ya. Jadi kalau pewarta itu kan investigasinya cukup mendalam ya gitu dan tidak ada kata nanggung untuk menuliskan apa yang terjadi pada fenomena rezim pangan global ini gitu. Nah, sebagai pengantar di awal itu memang menyangkut pada bahasan globalisasi dan ketahanan pangan. Jadi globalisasi dan ketahanan pangan itu termasuk isu kompleks yang melibatkan banyak faktor seperti faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Menurut laporan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, jumlah orang yang kekurangan gizi pada tahun 2004 itu mencapai 840 juta orang. Dan krisis keuangan global itu semakin memperburuk masalah ketahanan pangan. Upaya mengurangi kelaparan dan kemiskinan melibatkan berbagai organisasi internasional termasuk PBB itu sendiri, Bank Dunia, IMF, dan FAO dan memiliki peranan yang berbeda gitu dalam kebijakan ketahanan pangan ya karena ya badan pangannya juga banyak gitu ya institusi-institusi yang mau mengurusi sistem pangan gitu. Nah, Bank Dunia itu fokusnya pada pengembangan ekonomi global melalui liberalisasi perdagangan. Sementara IMF lebih mengutamakan stabilitas keuangan gitu. Nah, kedua lembaga ini sering dikritik karena kebijakan pinjaman yang mengharuskan negara penerima mengikuti syarat-syarat makroekonomi yang dapat merugikan sektor pertanian. Di sisi lain, FAO dan IFAD ya atau IFAD nanti ada bahasan tersendiri itu mengakui potensi pasar bebas gitu, tetapi menekankan perlunya regulasi untuk melindungi kaum miskin dari dampaknya ya, serta mendukung pertanian tradisional dan pembangunan pedesaan. Jadi ya agak kontradiktif juga ya gitu tiap institusi dunia gitu. PBB dan Bank Dunia itu ketika melihat ketahanan pangan ya sebagai bagian dari proyek globalisasi ekonomi, nah tujuannya kan mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan distribusi pangan yang efisien. Namun di sini FAO dan IFAD ya atau IFAD aja lah ya kita ngomongnya gitu karena udah terkenalnya begitulah bahasa di Indonesia ya. IFAD itu memperingati potensi dampak negatif dari
globalisasi yang tidak diatur gitu dan dapat merugikan kelompok miskin terutama di pedesaan. Itu masih ada sosialisnya ya, institusi global. Nah, IFAD itu adalah the International Fund for Agriculture Development ya, atau dana internasional untuk pengembangan pertanian. Nah, dana ini saya sebutnya lembaga pendanaan aja ya gitu, lembaga pendanaan pengembangan pertanian, udah lembaga pendanaan gitu. Nah, lembaga ini khusus di PBB yang fokus pada pangan dan kemiskinan global. Itu didirikan setelah Konferensi Pangan Dunia ya. Jadi Konferensi Pangan Dunia itu eh, tahun 1974 ya, itu kan bertujuan membiayai proyek pengembangan pertanian di negara-negara berkembang ya untuk mengatasi kelaparan terkait kemiskinan struktural, terutama di pedesaan. Strateginya itu kan mencakup meningkatkan akses petani ya terhadap layanan keuangan, kemudian teknologi ya, lahan dan pasar. Nah, lembaga ini juga mendukung lembaga keuangan mikro untuk memberikan pinjaman kepada petani miskin dan memperkuat ekonomi lokal. Ingat ya, pinjaman. Lembaga ini juga sering mempromosikan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi pertanian untuk produktivitas yang optimal, serta memberdayakan petani dengan berbagi informasi dan praktik terbaik. Ya, meskipun mendukung integrasi petani ke dalam ekonomi global, pendekatannya tetap bergantung pada teori ekonomi neoliberal yang menekankan efisiensi dan pertumbuhan pasar. Nah, lembaga ini juga berusaha meningkatkan ketahanan pangan dengan membantu petani beralih dari pertanian subsisten ke pasar global ya. Tetap aja tujuannya itu kan ya mereka untuk menjaga produktivitas dan mata pencaharian mereka gitu ya. Ekonomi neoliberal itu sistem ekonomi yang menekankan pasar bebas, pengurangan intervensi pemerintah, privatisasi, deregulasi, dan fokus pada kebebasan individu untuk mendorong suatu pertumbuhan ekonomi ya dan mengutamakan efisiensi tentunya. Sedangkan pertanian subsisten, ketika melihat antropologi ekologi berarti pertanian ini adalah pertanian yang memenuhi kebutuhan pangan keluarga ya atau kelompok petani secara langsung. Tapi sedikit sih atau tanpa produksi untuk dijual ke pasar ya. Namanya juga pertanian keluarga ya, makanya itu disebut dengan subsisten. Nah, PBB dan organisasi pangan dan pertanian ya. Di sini landasannya itu FAO gitu. FAO bersama lembaga yang tadi ya, lembaga pendanaan untuk keuangan IFAD ini gitu. Itu kan badan PBB yang fokusnya pada penelitian dan pengembangan untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan global. Ketika melihat laporan FAO tahun 2006, itu kan menyatakan bahwa meskipun dunia lebih kaya dan ada cukup makanan, pengurangan kelaparan itu bergantung pada kemauan politik untuk mendistribusikan sumber daya secara adil. Nah, FAO sendiri kan menekankan bahwa keamanan pangan lebih terkait dengan distribusi daripada produksi dan menyarankan reformasi pedesaan dan pertanian untuk mengurangi kemiskinannya. Reformasi, oke. Nah, FAO itu mendukung pengembangan pertanian skala kecil, pemanfaatan teknologi baru, dan kebijakan perdagangan yang menguntungkan kaum miskin. Ya, mereka juga mendorong kebijakan yang mencakup jaringan pengaman sosial gitu untuk mendukung transisi dari pertanian subsisten ke pasar global. FAO itu berpendapat bahwa liberalisasi perdagangan itu tidak selalu ideal, tergantung konteksnya. FAO juga menekankan pentingnya komitmen negara donor dan integrasi ekonomi kaum miskin pedesaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun FAO itu berfokus pada integrasi ekonomi global untuk mendukung petani miskin, kritik itu muncul terkait ketergantungannya pada teori ekonomi neoliberal ini gitu. Nah, dalam konteks ini kan globalisasi dianggap sebagai peluang untuk mencapai keamanan pangan ya meskipun transisi ini memerlukan dukungan dan kebijakan yang tepat dari negara maju ya. Kemudian ada lembaga-lembaga kayak WTO ya, Bank Dunia, kemudian IMF kayak gitu-gitu. Nah, itu
mempengaruhi ketahanan pangan melalui visi globalisasi ekonomi dan sosial mereka gitu. Meskipun tidak fokus pada kebijakan pangan secara langsung, ya mereka juga membahas ketahanan pangan dalam konteks ekonomi global yang lebih luas dengan menekankan liberalisasi perdagangan, privatisasi dan deregulasi. Organisasi-organisasi ini mendorong model ekonomi neoliberalis yang berfokus pada efisiensi, kompetisi, dan pasar bebas untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan, termasuk dalam sektor pertanian ya, meskipun tidak secara eksplisit sih mengutamakan ketahanan pangan ya. Mereka berkontribusi kok pada pemahaman tentang bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi masalah kemiskinan dan kelaparan global. Nah, WTO sendiri atau WTO, susah ya nyebutnya. WTO ya, kita tuh pakai bahasa Indonesia aja lah gitu. WTO itu memainkan peran penting gitu dalam pengaturan perdagangan global ya. WTO juga mempengaruhi kebijakan pertanian ya dan ketahanan pangan gitu sebagai otoritas tertinggi kan ya dalam perdagangan internasional. Nah, WTO itu banyak memfasilitasi liberalisasi perdagangan dan mempromosikan pengurangan subsidi ekspor serta dukungan domestik yang memang merusak perdagangan melalui perjanjian umum dan tarif perdagangan ya. Ada satu lagi tuh tarif pertanian gitu. WTO juga berusaha mengintegrasikan negara-negara berkembang ke pasar global gitu. Namun negosiasi seperti putaran Doha ya, karena ada satu konferensi itu, sebut saja putaran Doha itu menghadapi hambatan terkait isu pertanian ya. Itu terkenal banget tuh fenomena putaran Doha ini ya. Itu di lingkup atau siklus ekonomi ya. Biasanya itu dipelajari di international supply chains. Nah, WTO ini memperkenalkan peraturan terkait hak kekayaan intelektual dan investasi asing ya, serta bantuan perdagangan untuk negara berkembang dalam mengatasi keterbatasan pasokan pangan. Kemudian bagaimana dengan Bank Dunia? Bank Dunia itu sebagai konsorsium. Jadi konsorsiumnya itu waktu itu masih 185 negara ya. Fokusnya itu pada pemberian bantuan keuangan dan teknis kepada negara-negara berkembang. Dan dalam 30 tahun terakhir, Bank Dunia ini menggunakan program penyusunan struktural untuk menstabilkan makroekonomi dan memfasilitasi integrasi global. Nah, program penyesuaian struktural ini ternyata mempengaruhi pertanian dengan mendorong produksi yang efisien dan bergantung pada bahan kimia ya serta pupuk. Nah, untuk meningkatkan ketahanan pangan, tentu saja Bank Dunia itu meluncurkan strategi pembangunan pedesaan melalui laporan yang terkenal nih. From Vision to Action itu ada di tahun 1997 dan mencapai kemiskinan pedesaan. Itu laporannya 2001 ya. Nah, strategi ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, pengurangan subsidi yang merusak perdagangan dan pemberdayaan petani pedesaan gitu untuk meningkatkan produktivitas. Nah, Bank Dunia juga mempromosikan reformasi tanah ya dan liberalisasi perdagangan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian. Nah, fokus utama pada produktivitas dulu gitu, tapi di pertanian skala kecil. Sebagai jalur utama untuk mengurangi kemiskinan tentunya, nah dengan bantuan teknologi dan reformasi kebijakan, Bank Dunia berharap petani itu dapat menghasilkan surplus, terlebih surplus pangan gitu untuk pasar globalnya. Ya tetap ya disuruh produktivitas nih. Namun meski ada perhatian pada produktivitas skala kecil, Bank Dunia itu masih berfokus pada pertanian sebagai fenomena ekonomi semata gitu yang bisa menyulitkan pencapaian ketahanan pangan yang lebih holistik. Bank Dunia itu selalu bekerja sama dengan IMF ya, WTO gitu dan lembaga pangan PBB untuk mempromosikan liberalisasi, privatisasi dan perdagangan bebas sebagai bagian dari strategi pembangunan global. Nah, IMF sendiri itu lebih cenderung memiliki pengaruh terhadap ketahanan pangan. Ya meskipun fokus utamanya bukan pertanian ya. Dengan 185 negara anggota ini, IMF itu mengawasi stabilitas ekonomi global melalui pengawasan, bantuan keuangan, bahkan hal-hal teknis gitu. Itu dibantu IMF. IMF itu memberikan pinjaman. Sekali lagi ya.
IMF itu memberikan pinjaman, artinya pinjaman kan harus dibalikin ya, gitu. Jadi jangan tergoda dengan bantuan-bantuan dunia gitu. Ada pinjaman, pasti ada bunga. Nah, itu aja. Pemerintah, stakeholder gitu harus sangat kontrol gitu atau sangat mengerti ya. Jangan, wah dapat pinjaman nih, pesta pora gitu ya, hedon gitu. Itu harus dibayar, ada bunganya gitu. IMF memberikan pinjaman dengan syarat negara penerima itu mengikuti kebijakan ekonomi yang ditentukan. Jadi meskipun tidak seberpengaruh WTO atau Bank Dunia dalam ketahanan pangan, IMF ini mendukung kebijakan pasar terbuka dan perdagangan bebas ya, ingat perdagangan bebas, serta pengurangan subsidi ekspor dan tarif domestik yang merusak perdagangan. IMF itu bekerja dengan Bank Dunia dan WTO untuk mendukung liberalisasi perdagangan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan global. Nah, akar sejarah dan emergensi keamanan pangan itu bagaimana gitu sehingga rejim pangan global itu tercipta. Nah, sejak abad ke-20, isu pengembangan pertanian dan ketahanan pangan telah berkembang melalui interaksi kekuasaan dan kebijakan ekonomi global. Setelah Perang Dunia II, sistem pangan internasional didominasi oleh model produksi yang dipimpin Amerika Serikat, yang melibatkan kebijakan pertanian proteksionis dan subsidi ekspor. Negara-negara dunia ketiga itu terpaksa menyesuaikan sektor pertanian mereka gitu untuk memenuhi permintaan pasar global yang berkembang. Nah, sementara korporasi agropangan itu mengintegrasikan pasar Eropa dan Amerika Serikat kan pada saat itu ya. Jadi pada tahun 1970-an, krisis pangan dan minyak itu memperburuk kondisi ekonomi dunia ketiga gitu yang bergantung pada impor pangan dan ekspor tanaman tropis gitu. Pada tahun 1980-an, krisis utang itu melanda negara-negara berkembang ya, yang terjebak dalam kebijakan restrukturisasi ekonomi gitu melalui program yang satuan tadi ya, satuan struktural gitu dari IMF maupun dari Bank Dunia gitu yang lebih fokus pada solusi ekonomi ketimbang menangani kemiskinan dan ketergantungan. Coba dilihat lagi visi Bank Dunia tentang pertanian dan pembangunan. Bank Dunia itu menekankan pentingnya pasar tanah yang berfungsi dengan baik gitu untuk mentransfer tanah ke pengguna yang lebih produktif, terutama petani kecil. Bank Dunia itu menganggap peningkatan produktivitas, profitabilitas, dan keberlanjutan pertanian itu sebagai seperti cara utama gitu untuk mengurangi kemiskinan. Namun meskipun demikian ya, Bank Dunia juga akan memberikan perhatian lebih ya kepada pertanian skala kecil. Pendekatannya tetap berfokus pada pengintegrasian petani ke dalam ekonomi globalnya melalui liberalisasi, privatisasi, dan perdagangan bebas. Peran IMF dalam keuangan global dan ketahanan pangan. IMF itu memiliki pengaruh terhadap ketahanan pangan melalui kebijakan ekonomi globalnya. IMF itu mendukung model kebijakan yang dianut oleh Bank Dunia dan WTO, seperti liberalisasi perdagangan dan akses pasar ya, serta pengurangan subsidi ekspor. Meskipun IMF itu secara tidak langsung menangani ketahanan pangan, tetap saja kebijakan makroekonominya dapat menciptakan kondisi yang mendukung ketahanan pangan melalui integrasi ekonomi global. Sejarah dan pengaruh globalisasi terhadap sistem pangan. Nah, ini juga kan mengingatkan kembali ya, di abad ke-20-an gitu ya, terlebih kan ada perang dunia. Maaf tadi terhambat ya. Sistem pangan global itu kan telah mengalami perubahan besar ya sepanjang abad ke-20-an gitu. Tadi juga udah disebutin, terutama setelah Perang Dunia Kedua, dan ini kan melibatkan restrukturisasi industri pangan global. Dan di sini yang bermainnya itu kan ada krisis pangan ya di tahun 1973 dan krisis utang di 1980-an. Nah, nantinya masuk ke rejim pangan global dan dampaknya pada negara berkembang. Jadi, model produksi dan distribusi pangan global itu dipimpin oleh Amerika Serikat sebetulnya dengan dukungan lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, ya, WTO gitu. Itu telah menempatkan negara-negara dunia ketiga dalam posisi yang sulit juga gitu. Mereka harus merestrukturisasi sektor pertanian mereka
mereka gitu untuk mengikuti permintaan pasar global juga atau pasar pangan global ya, sementara pada saat yang sama mengalami kerugian dari kebijakan perdagangan bebas dan subsidi yang diberlakukan negara-negara besar. Nah, meskipun lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF itu memiliki visi besar ya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi kemiskinan, tetap saja pendekatan mereka itu seringkali lebih fokus pada integrasi pasar global gitu dan kebijakan ekonomi yang jauh lebih luas daripada kebutuhan spesifik pertanian kecil ya atau ketahanan pangan lokal gitu. Jadi strategi yang diusulkan seperti liberalisasi perdagangan dan pengurangan subsidi domestik itu dapat memperburuk ketergantungan negara-negara berkembang juga gitu pada impor pangan ya dan menambah beban utang yang pada akhirnya memperburuk ketahanan pangan mereka juga. Ada beberapa yang perlu diwaspadai gitu ya oleh negara-negara berkembang atau Indonesia lah gitu. Perhatian terhadap konteks lokal nih, meskipun peningkatan produktivitas pertanian skala kecil itu kan merupakan langkah penting ya untuk mengurangi kemiskinan. Penting juga tidak hanya mengedepankan integrasi ke dalam ekonomi global gitu tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan konteks lokal. Tapi kan di sini terlihat ada pembangunan yang berfokus pada pasar global itu bisa memperburuk ketergantungan pada impor gitu dan merugikan petani kecil yang sering harus bersaing gitu atau seringkali bersaing gitu dengan produk impor yang lebih murah ya. Jadi petani juga akan rugi kalau misalkan diadu dengan harga impor berkualitas gitu, tapi yang lokalnya tidak bisa bersaing atau tidak kompetitif ya di pasar gitu. Nah, oleh karena itu kan adanya kebijakan yang lebih mendalam harus bisa dipertimbangkan juga gitu untuk keberagaman dan kebutuhan lokal yang memang itulah kunci dari keberlanjutan sistem pangan Indonesia. Nah, Indonesia juga sering kebingungan untuk menentukan keseimbangan antara liberalisasi dan perlindungan sektor pertanian lokal. Jadi ketika berbicara tentang kebijakan liberalisasi perdagangan gitu dan pengurangan subsidi ekspor yang didorong oleh lembaga-lembaga global ya seperti yang tadi itu IMF, Bank Dunia gitu, itu mungkin dapat meningkatkan efisiensi ekonomi secara umum, tetapi bisa saja kan berisiko merugikan petani kecil gitu dan sektor pertanian domestik ya terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sebuah kebijakan yang lebih seimbang itu kan harusnya bisa mendukung perlindungan sektor pertanian lokal gitu sambil tetap membuka akses pasar global yang ya jauh lebih efektif lah gitu untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani kecil gitu. Ketika petaninya atau sektor hulunya sejahtera, ya hilirnya juga akan mengikuti gitu. Ini dihancurkan di hilir dulu gitu. Ya hulu akan jauh lebih rusak gitu. Masa gitu aja nggak bisa mikir. Nah, Indonesia juga harus peka ya menyadari dampak negatif gitu dari ketergantungan eksternal. Udah banyak lah pelajaran gitu di krisis pangan dan krisis utang gitu yang terjadi di negara-negara dunia ketiga pada tahun 1970-an dan 1980-an gitu. Itu kan menunjukkan betapa berbahayanya ketergantungan pada sistem ekonomi global yang tidak selalu mendukung kebutuhan lokal. Jadi negara-negara yang terjerat utang, termasuk Indonesia, utangnya banyak dan ketergantungan pada impor pangan juga menghadapi kerentanannya gitu terhadap fluktuasi harga internasional kan dan kebijakan negara-negara yang besar gitu. Jadi pelajaran pentingnya adalah penting sekali untuk membangun ketahanan pangan domestik bahkan dari kedaulatan pangannya dulu gitu yang jauh lebih kuat, bukan dirampas tanahnya ya dan diganti oleh korporasi gitu. Itu juga akan jauh mengurangi ketergantungan ya pada pasar internasional gitu karena lokalnya kuat gitu. Yang seringkali pasar internasional itu dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi global. Nah, pentingnya kebijakan yang menanggapi masalah struktural. Indonesia itu selalu fokusnya ke ekonomi dan ekonomi ya gitu. Jadi disebut miskin itu Indonesia itu mengarahnya ke nominal gitu, nggak punya uang gitu. Padahal ketika tidak bisa makan juga ya itu miskin gitu. Jadi pendekatan lembaga-lembaga internasional seringkali berfokus pada solusi ekonomi murni gitu seperti reformasi pasar gitu, kebijakan makroekonomi yang membosankan lah gitu dan pasti gitu-gitu aja gitu siklusnya.
Itu kan secara nominal dan statistik juga bisa diproyeksikan ya, namun sering mengabaikan masalah struktural gitu yang lebih mendalam seperti ketimpangan sosial, ketergantungan negara-negara miskin gitu dan ketidakadilan dalam distribusi sumber dayanya gitu. Itu kan mengarah pada korupsi sistem pangan ya atau korupsi sektor pangan bahkan sektor pertanian. Bahkan di Indonesia Kementerian Pertaniannya korupsi gitu. Menterinya lagi yang korupsi. Kan itu berbahaya ya. Nah, reformasi ekonomi yang tidak memperhatikan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat itu rentan seringkali tidak menghasilkan perubahan yang berarti gitu. Jadi perlu ada kebijakan yang lebih holistik lagi gitu, lebih lokal lagi gitu, lokalisasi untuk mengatasi akar penyebab ketidakadilan dan kemiskinan. Bukan hanya masalah ekonomi, jangan bagi-bagi duit mulu gitu. Kayak banyak aja uangnya itu kalau misalkan bansos-bansos itu utangan, ya ngutang juga gitu dibebankan oleh negara ke masyarakat yang nggak ngutang sama sekali dan nggak butuh bantuan-bantuan itu gitu. Jadi jangan melimpahkan dosa-dosa utangan itu ke kelas-kelas menengah misalkan. Ya itu juga merepotkan sekali kalau nggak bisa bikin action plan ya atau rencana aksi. Itu lebih baik negara nggak usah banyak ikut campur gitu. Udah aja secara murni ya masyarakat juga akan sejahtera sendiri. Ini kan adanya regulasi, adanya politik itu justru harus jauh lebih meningkatkan rasa keadilan gitu atau kesejahteraan gitu. Nah ini ada regulasi malah bikin ribet, nah itu tidak mikir ya para pembuat regulasinya gitu atau regulatornya berarti bodoh. Ya ini kan kacamata global. Kalau kacamata global itu ketika regulasi itu tidak bisa mensejahterakan, tidak bisa membuat adil, tidak bisa membuat masyarakat itu inklusif, berarti pembuat kebijakannya yang bodoh gitu. Nah, oke, lanjut ya karena kebodohan harus ditinggalkan. Jadi kita lihat di kolaborasi dan partisipasi lokal dalam pembangunan untuk dijadikan pelajaran ya untuk Indonesia, terlebih dalam menghadapi rezim dan politik pangan global ya. Penting untuk meningkatkan peran petani kecil gitu dan masyarakat pedesaan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Jadi jangan sok tahu gitu ya. Ketika para regulator atau pengambil kebijakan nggak tahu cara menata lahan, nggak tahu cara menanam, nggak tahu cara bertani, itu jangan sok tahu membuat kebijakan yang dirinya sendiri aja tidak memahami gitu. Ya konsep gampang tapi implementasi yang susah gitu dan ada dampak dari implementasi itu yang jarang dipikirkan gitu ya. Makanya sekalinya ada konflik itu kan akan sulit ditangani ya salah sendiri bikin konsep nggak jelas gitu, bikin konsep merugikan gitu, bikin regulasi yang tidak keberpihakannya tidak ada gitu. Nah itu mempersulit diri ya atau mempersulit regulasi itu sendiri ya dalam prosesnya gitu ya, makanya harus cerdas. Partisipasi masyarakat sepertinya jauh lebih penting ya dalam perubahan dalam penciptaan kebijakan gitu yang sesuai dengan kondisi lokalnya gitu dan memastikan bahwa perubahan yang terjadi memberikan manfaat langsung gitu kepada mereka, bahkan bisa berlanjut ya. Bahkan kalau bisa kaderisasi itu terus turun-temurun. Nah itu baru kebijakan yang keren. Keren karena dia bisa mewariskan. Ketika suatu kebijakan itu bisa diterima oleh masyarakat, masyarakat tidak akan segan-segan bahkan tidak usah disuruh. Dia akan mewariskannya gitu, menurunkannya gitu. Ini udah baik nih gitu, regulasi ini turunin gitu. Kasih tahu ke generasi selanjutnya gitu. Wah karena ini kebijakannya menyiksa gitu. Jadi ya udah ditahan dan ditolak sendiri gitu sama penerima regulasi itu, bahkan penerima kebijakan itu ya. Jadi di sini yang harus punya empati itu ya pembuat kebijakannya gitu. Jangan ketak-ketok seenaknya tapi nggak dibaca gitu ya. Bahkan tidak mengerti. Nah itu yang salah kaprah nantinya ya diimplementasinya dan dievaluasi ya. Ya minimal Monef mah ngerti lah ya gitu. Kemudian Monef itu monitoring evaluasi itu, ini banyak yang nggak ngerti sih itu karena bukan orang-orang lapangan gitu, bukan orang-orang yang gairah research and development-nya itu muncul gitu ya, gairahnya itu duit dan duit gitu. Nah itu regulator kita tuh yang
keblinger gitu ya, atau yang tidak punya empati gitu, yang kayak gitu masih dipilih, yang kayak gitu masih dipertahankan. Ini dunia global tuh melihat gitu, wah ini negara berkembang kok pada bego ya gitu stakeholdernya gitu, malu juga ya dilihat dari perspektif bahkan lanskap global gitu. Karena apa? Datanya ada. Nah, kemudian ketika melihat koordinasi multilateral gitu yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat lokal ya, itu kan dapat menghasilkan solusi yang jauh lebih efektif sebetulnya ya, dan berkelanjutan dan minim dana. Ongkos, nah ongkos sosial ini ketika dibina itu nanti minim dana. Ini mah ongkos apa-apa, teknologi, digitalisasi gitu. Terus apa lagi nih, program-program yang hilirisasi gitu. Tapi nanti menghasilkan ketagihan gitu, bukan menghasilkan hal-hal yang termotivasi lah gitu. Ini enggak kan ya. Jadi ya kolaborasi dan partisipasi lokal dalam pembangunan itu penting dan harus dibina. Ya dibina oleh pemerintah lah. Itu kan ada gitu, ada pembinaan nih, terus sosialisasi. Masa nggak pernah ada gitu? Anda males berarti stakeholder dan petugas pemerintah ya, atau para ASN itu kan ada ya jobdesk tersebut, kenapa nggak pernah partisipatif sama masyarakat, bikin acara juga kesiangan terus gitu. Nah itu juga bentuk disiplin administratif yang perlu dikritisi ya gitu. Karena untuk mengubah hal-hal yang jangkauannya luas gitu ya, dari skala-skala kecil lah, dari kebiasaan gitu kan, dari kebudayaan gitu, dari hal-hal yang bisa mengubah sesuatu yang menyiksa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Misal ya, kultur feodalisme dalam pemerintahan. Apakah sekarang masih ada, masih eksis? Kalau misalkan nggak bisa dilawan, wah udah kalah ya, tidak bisa lagi menantang ke pengaruh-pengaruh global. Diplomasi di kandang sendiri juga atau di tempat sendiri juga kalah. Gimana mau ngelawan elit global ya? Sama atasan aja takut. Harusnya bukan itu kalau petugas pemerintah itu ya. Memihaknya adalah keberpihakan pada rakyat, bukan pada penguasa. Nah itu kenapa saya suka banget membahas bagian ini ya, politik dan rezim pangan global. Nah, mengutamakan keberlanjutan dan ketahanan pangan juga penting untuk Indonesia ke depannya gitu, karena meningkatkan produktivitas pertanian harus disertai dengan upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungannya gitu. Jarang ada yang fokus di sektor hulu, di hilir terus produktivitas, keuangan gitu. Jadi di hilir aja gitu, cuman sekedar distribusi, konsumsi gitu. Nanti ekskresi itu mengurusi hasil-hasil tinja ya, itu juga waste management kan, nggak kepikiran juga kan ya gitu. Tapi di sektor hulunya itu jarang ada yang dikembangkan, jarang ada yang peduli, bahkan dihilangkan lagi. Nggak apa-apa lah, impor aja katanya. Tidak berpikir panjang ya, nggak ada ilmunya itu. Nggak ada ilmu diplomasi, nggak ada ilmu politik, nggak ngerti ilmu ekologi, nggak ngerti ilmu antropologi, nggak ngerti sosiologi gitu. Terus belajar apa ya para pemikir itu atau para pengambil kebijakan itu? Nah, pengambil kebijakan tuh satu kali ketak-ketok itu dampaknya berlipat gitu. Jadi harus betul-betul orang-orang yang kompeten lah gitu. Ya, bukan orang-orang yang cengar-cengir gitu. Terlihat sekali ya kualitasnya ketika beradu dengan negara-negara superpower, misalkan negara-negara kolonial gitu dulunya gitu. Kemudian ya negara-negara maju gitu. Indonesia ketika ngelihat perwakilannya, wadaw, nggak bisa bahasa Inggris. Itu juga salah satu kelucuan dalam keberlanjutan ini ya gitu, karena kan jadi nggak bisa diplomasi ya. Jangan diperlihatkan ke publik, makanya hal-hal yang tidak kompeten itu, jadi publik itu bisa menilai, halah stakeholdernya juga sebatas begitu gitu. Gimana mau bisa diplomasi sama luar negeri gitu. Gimana mau bisa membawa kesejahteraan masyarakat dari tingkat yang jauh lebih kecil gitu. Nah itu kan banyak diragukan ya jadinya gitu sama rakyat seperti saya yang banyak membaca, banyak mengamati perubahan-perubahan global gitu ya.
stakeholdernya nggak mengamati ini, malah menciptakan masalah sendiri gitu ya, dan blunder lagi di masyarakat. Nah, ini juga terkait sama podcast ini ya. Kemudian ketergantungan Indonesia pada pasar global dan lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO ya, terutama hal-hal pangan di sektor pangan atau pertanian kan menimbulkan sejumlah ancaman juga gitu untuk Indonesia. Ancamannya apa? Kita lihat ya dari proyeksi tulisan-tulisan ini gitu yang ditulis oleh jurnalis. Nanti di akhir episode saya jelaskan jurnalisnya siapa ya, kemudian latar belakangnya juga apa gitu, kenapa dia bisa membuat laporan jurnalistik seperti ini gitu. Kembali lagi ke ketergantungan Indonesia ya, ancaman utamanya apa gitu. Pertama itu krisis pangan global. Nah, ketergantungan pada impor, sekali lagi ya, impor, bocor. Ada ya dulu ini calon presiden dulu tuh bilang bocor katanya, ternyata sekarang dia impor gitu, impor pangan gitu, dan fluktuasi harga internasional itu membuat Indonesia rentan terhadap krisis pangan global ya. Misalnya gitu, terjadi gangguan pada pasokan pangan globalnya gitu, seperti yang terjadi di krisis pangan di tahun 2007, 2008, atau di krisis minyak itu pada tahun 1973, 1 tahun sih sampai 74 akhir ya. Nah, Indonesia itu bisa mengalami lonjakan harga pangan gitu. Sekarang aja udah pada mahal gitu, yang lonjakannya itu tajam ya, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik gitu ya. Itu salah sendiri dimanjain di hilir, bukan dilatih atau dibina ke hulu gitu, malah di hilir. Ya udahlah nanti ya dibantu ya gitu ya, dibantu, nanti bantuannya nggak ada ya, usaha sendiri ya, berdoa gitu. Lucu kan gitu. Kemudian dampak pada harga pangan nih, itu fluktuasi harga pangan global yang dipengaruhi oleh kebijakan negara lain, adanya pergantian cuaca ya, cuaca udah nggak bener nih gitu dari siklusnya gitu, jadi sulit ditebak. Kalau dulu kan ada tanda-tanda atau gejala-gejala alam tuh udah langsung responsif gitu, tapi sekarang ya cuaca coba rasakan sendiri lah gitu. Atau kondisi geopolitik ya, geopolitik dapat mempengaruhi itu harga pangan domestik ya, kayak misalkan pejabat negara atau kepala negara malah menghambur-hamburkan untuk pencitraan misalkan ya, udah tahu geopolitiknya itu lagi dinamis gitu ya, atau lagi ada ancaman gitu dari global ya, masih aja head on gitu, menebar-nebar kebodohan jadinya gitu. Ini malah bagi-bagi sesuatu gitu yang harusnya itu dijadikan stok ya, stok pangan, atau dibuat hal-hal yang bisa mensejahterakan nantinya gitu, bukan dibagi-bagikan atas nama pencitraan dia seseorang gitu. Jadi mengkultuskan dirinya sendiri dong ya gitu. Itu mempengaruhi harga pangan domestik, yang akhirnya apa, stoknya kan jadi nggak ada ya kalau dipakai dihambur-hamburin gitu, dibagi-bagiin gitu. Jadi stoknya itu yang masyarakat yang beneran butuh tuh kemahalan gitu untuk mencapai apa, pangan-pangan yang mau dibeli gitu ya, karena stoknya dikurangi untuk ke modal-modal sosial kayak gini nih. Bukan modal sosial sih, modal pencitraan ini mah ya gitu, kalau mengatasnamakan dirinya sendiri. Kalau mengatasnamakan negara mah misalkan nih Indonesia gitu, atau kementerian lah setidaknya ya, dari kementerian apa gitu membagikan ini atas nama sendiri gitu. Misal representatif Repakustipia gitu ya, membagikan sekotak susu kacang merah gitu, atau susu kacang kedelai gitu, tapi pakai duit negara. Wah, itu si Repakustipia yang bodoh ya, nggak mengerti politik, nggak mengerti etika publik gitu, harus dihukum, itu harus dikasih sanksi ya. Nah, ini kan nggak pada berani gitu. Nah, itu dampak harga pangan ya yang melonjak gitu. Sedangkan permasalahan di sini yang dapat mempengaruhi harga pangan domestik itu mengarah pada inflasi pangan gitu, dan meningkatkan kemiskinan, terutama di kalangan masyarakat yang penghasilannya itu rendah gitu. Ingat ya, masih ada yang penghasilannya itu rendah, bahkan ada yang nggak berpenghasilan sama sekali. Nah, krisis pasokan pangan, itu krisis pangan global tuh mendefinisikan krisis pasokan pangan juga gitu. Ketika ketergantungan
pada impor untuk komoditas tertentu seperti misalkan kedelai ya, Indonesia itu kan karena banyak tempe yang diolah gitu, kemudian gandum ya, tepung-tepungan gitu kan. Nah, itu kan menghambat ketahanan pangan juga gitu dalam situasi krisis global yang mengganggu rantai pasok ya, atau supply chains. Kerentanannya terhadap kebijakan yang ada gitu. Nah, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh lembaga internasional kayak misalkan IMF, Bank Dunia gitu, itu seringkali melibatkan langkah-langkah yang mungkin tidak selalu cocok gitu dengan kondisi ekonomi domestik ya, atau kondisi yang ada di Indonesia. Misalnya kebijakan yang memprioritaskan liberalisasi perdagangan atau pengurangan subsidi gitu. Itu kan mengorbankan sektor pertanian domestik ya, kayak dijadikan tumbal gitu. Nah, terus penurunan kedaulatan ekonomi juga. Indonesia itu bisa kehilangan kontrol atas kebijakan ekonomi dan pertaniannya gitu jika terlalu banyak bergantung pada kebijakan internasional gitu. Yang memungkinkan itu lebih menguntungkan negara-negara maju atau entitas global lainnya ketimbang kepentingan nasional Indonesia atau kepentingan lokalnya. Nah, ini akan berdampak pada tuntutan akses pasar. Jadi ketika lembaga-lembaga internasional kayak misalkan WTO itu sering mendorong negara-negara berkembang kan untuk membuka pasar mereka gitu, yang bisa membanjiri pasar domestik dengan barang-barang impor murah gitu. Tapi regulasinya nggak ketat, gimana sih gitu. Bagian Indonesia aja petaninya ya mau ekspor ini, wah syaratnya itu ya banyak sekali berlipat-lipat, belum lagi oknum ya untuk ngasih amplop gitu atau sogok menyogok ya, suap-suapan gitu. Nah, itu kan hal yang sangat kontradiktif ya dengan tujuan keberlanjutan sistem pangan gitu. Itu jelas merugikan petani kecil dan industri lokal yang ada. Bahkan yang industri lokalnya udah gede tapi tidak mampu bersaing gitu. Karena apa? Pasar sudah dimanjakan oleh barang-barang impor yang jauh lebih murah, jauh lebih berkualitas, dan jauh lebih bodoh negosiatornya ya. Indonesia diplomasinya kok amburadul gitu ya. Itu yang dirugikan itu tetap masyarakat. Nah, kemudian ketergantungan pada utang dan program struktural ya. Indonesia ini sering ketergantungan pada pinjaman gitu dari lembaga-lembaga IMF dan Bank Dunia, itu bisa memperburuk masalah utang luar negeri Indonesia ya. Jadi kalau dilihat program ini yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut ya, misalkan dengan pendekatan atau melihat dari transformasi ini yang SAP itu, yang structural adjustment program ya, SAP kalau tidak salah, itu kan memaksa negara-negara peminjam mau gak mau itu harus mengadopsi kebijakan yang menuntut pengurangan subsidi sosial, privatisasi, dan pengurangan pengeluaran pemerintah. Jadi faktanya adalah penurunan anggaran untuk pembangunan sosial ya, pemotongan anggaran sosial yang diberlakukan oleh lembaga-lembaga internasional itu seringkali berdampak buruk pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat gitu, yang pada gilirannya memperburuk kesenjangan sosial dan kemiskinan. Ini gara-gara pangan impor tuh jadi merembet ya gitu. Terus melihat ke beban utang yang berat gitu, generasi mana yang mau membayar utang-utang ini gitu. Sedangkan generasi mudanya dibodohkan. Coba bayangin gitu, ada yang bisa menyerap semua intisari permasalahan atau problema negara gitu ya terhadap subsektor aja, sektor pangan gitu. Dalam negerinya aja kusut gitu. Gimana generasi selanjutnya mau membayar atau tobat gitu ya dalam kesalahan-kesalahan ekonomi pangan ini gitu. Itu beban utang yang berat gitu. Utang yang meningkat dengan bunga yang tinggi dari lembaga-lembaga internasional itu dapat menambah beban fiskal Indonesia. Berasa almarhum Faisal Basri ya bilang menambah beban fiskal Indonesia gitu. Ternyata benar gitu ya. Dilihat dari
penurunan anggaran untuk pembangunan sosial ini gitu. Kemudian ketergantungan pada pinjaman dari lembaga-lembaga global ya, menyiksa Indonesia sekali gitu, yang kemudian bisa digunakan untuk melunasi utang alih-alih untuk pembangunan infrastruktur atau sektor sosial yang penting. Jadi mumet ya gitu. Kemudian Indonesia juga harus taki-taki nih, atau taki-taki itu apa sih? Harus persiapan gitu ya terhadap pengaruh politik dan ekonomi negara lain. Udah lah, masyarakat tuh kalau misalkan nggak bisa menjamin kehidupannya 5 tahun, jangan masuk terperosok dalam rayuan-rayuan gombal politisi ya gitu. Kayak bisa aja gitu untuk mensejahterakan seseorang lah minimal, atau sebagian kelompok gitu. Kesejahteraan itu ada definisinya, ada goals-nya gitu, ada tujuannya gitu. Ini amplop 100.000, 200.000, 500.000, paket sembako. 5 tahun lapar gitu ya, lapar, perlu pendidikan, perlu liburan, perlu apalagi, kan banyak ya kebutuhan manusia itu gitu. Jadi pengaruh politik yang membodohkan itu masyarakat segera tinggalkan lah gitu ya. Lebih menantang lagi gitu ke para politisi ya, apalagi para ini politisi yang tidak mengerti ilmu politik ya gitu. Janganlah menebar-nebar hal-hal kebodohan itu dengan harga yang sangat murah gitu. Pokoknya ketika dikasih amplop 100.000 untuk 5 tahun aja, hitung berarti berapa, murah sekali hal-hal tersebut ya gitu. Padahal kebutuhan kehidupan manusia lebih dari itu ya, lebih dari 100.000 itu. Nah, masyarakat harus jauh lebih cerdas ya dalam menganalisisnya gitu, atau merespon pengaruh-pengaruh politik dan ekonomi ini gitu, baik di dalam negara Indonesianya sendiri ataupun dari pengaruh politik dan ekonomi negara lain gitu. Jadi harus punya prinsip ya, masyarakat Indonesia itu kan, masyarakat Indonesia ini terkenal dengan idealisme budayanya gitu ya, idealisme politiknya gitu. Kemana hal-hal ini? Itu apa harus selalu mengingat sejarah terus gitu ya tentang orang-orang hebat ya? Siapa orang hebat hari ini gitu? Jangan yang pencitraan. Dulu ya, orang hebat itu Bung Karno misalkan, itu kan dari sektor pangannya aja Bung Karno ngerti gitu, bahkan ada gerakan-gerakan marhainisme gitu ya. Bung Karno juga peduli pada pangan. Kemudian ada Soeharto ya, gitu-gitu juga presiden Indonesia yang punya perhatian khusus gitu pada pada sektor pangan gitu. Sekarang ada nggak? Adanya sekarang mah bagi-bagi pangan, bagi-bagi bansos gitu. Jauh banget gitu sama kualitas berpikirnya, kualitas diplomasi, dan kualitas pengaruh politik pangan gitu. Dan ekonomi negara lain jadi gregetan ya. Saking apa? Saking ketergantungan terhadap pasar dan kebijakan internasional juga dapat membuat Indonesia terpengaruh oleh politik dan kebijakan ekonomi negara-negara besar gitu, atau blok ekonomi global yang dominan. Misalnya apa? Misalnya kebijakan perdagangan negara besar. Amerika ya, Amerika Serikat lah ya gitu. Atau Cina. Itu dapat mempengaruhi Indonesia secara langsung melalui apa? Tarif, melalui apa? Kuota, melalui apa lagi? Pembatasan impor ekspor. Rasakan sendiri. Makanya nanya ke produsen kalau tentang hal-hal sistem pangan ya. Kemudian kebijakan eksternal dan kebijakan-kebijakan yang mengikuti tren-tren tertentu gitu, atau kebijakan tertentu. Nah, kebijakan eksternal yang merugikan itu seperti apa? Kebijakan negara-negara besar seperti tarif perdagangan atau kebijakan subsidi pertanian yang merugikan. Itu bisa menurunkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global dan merugikan ekonomi domestik. Kemudian ketika melihat tekanan untuk mengikuti kebijakan tertentu, di situ ada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, seringkali berada di bawah tekanan untuk mengikuti kebijakan ekonomi global yang tidak selalu dengan kebutuhan lokal itu sejalan, seperti liberalisasi sektor pertanian dan bisa merugikan petani-petani kecil ya. Kemudian Indonesia juga harus bisa waspada lagi pada keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini berhubungan juga sih sama isu-isu lingkungan ya, atau ekologi. Jadi ketergantungan pada teknologi dan investasi asing gitu untuk sektor pertanian dan industri pangan yang seringkali mengarah pada eksploitasi sumber daya alam gitu secara berlebihan,
tanpa memperhatikan keberlanjutan, itu nanti dampaknya akan masuk ke kehilangan keberadaan atau keberagaman sumber daya alam. Udah terasa ya, ada banyak sekali komoditas pangan yang udah nggak populer lagi gitu. Dulu waktu kecil menemukan komoditas ini, merasakan ya komoditas ini tuh mudah gitu, murah gitu. Tapi sekarang jadi mewah gitu. Jadi nggak ada, dikorporatisasi gitu, komodifikasi, pokoknya banyak deh gitu. Jadi nggak terjangkau lagi ya, terjangkau itu nggak cuman harga, tapi cara mendapatkannya ya, akses gitu, affordable. Nah, kehilangan keberagaman sumber daya alam juga terjadi karena ketergantungan pada pasar global gitu. Itu bisa mengarah pada pola pertanian yang tidak ramah lingkungan nantinya gitu, karena terus saja produktivitas ya, terus saja gitu dikirim gitu. Tapi tidak ada produktivitas sama sekali nih dalam negerinya gitu, atau dari dalam negeri malah mengirim gitu ya. Nggak ada lah, kosong di sini stoknya gitu. Yang bagus-bagus untuk mereka gitu, orang-orang yang punya uang gitu, sedangkan masyarakatnya sendiri sehat kagak gitu ya, sehat juga enggak gitu, makanan berkualitasnya nggak punya ya, ada sih tapi mahal gitu. Nah itu permainan pengusaha lagi nanti gitu, yang rugi orang-orang Indonesia lagi gitu, nanti yang ruwet kebijakannya lagi gitu, terus aja begitu gitu ya. Nah, hal ini bisa menyebabkan degradasi tanah ya, kerusakan ekosistem gitu, dan berkurangnya keberagaman hayati yang penting untuk ketahanan pangan jangka panjang. Karena ketika berbicara keberagaman hayati, yaitu kelengkapan spesies yang saling mendukung gitu, termasuk kelestarian ekosistemnya gitu. Jangan ekosistemnya yang ini, wah bisa kok monokultur aja lah, tapi irigasinya beli gitu, irigasinya susah, ya mau untung berapa gitu ya. Nah itu juga pikirkan makanya gitu. Kemudian Indonesia juga akan terbawa pengaruh korporasi besar. Nah ini sangat diwaspadai sekali ya, keberadaan perusahaan agropangan besar itu yang mengendalikan pasar bisa merugikan petani lokal gitu, dan menghambat perkembangan pertanian berbasis kearifan lokal yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan yang sudah ada dari turun-temurun berabad-abad gitu ya, bisa hilang sekejap gitu karena korporasi besar. Misalkan dengan uang yang begitu banyak gitu, udahlah dibeli aja itu tanah hukum adat. Gak bisa. Indonesia harus punya cultural diplomasi gitu, harus punya kekuatan ketahanan budaya di situ ya. Tidak bisa langsung dibeli mentang-mentang duitnya banyak gitu. Tidak, budaya yang turun temurun itu tidak bisa dihargai oleh murah. Karena ketika mengimplementasikan kebiasaan itu perlu waktu yang cukup lama ya untuk melestarikannya. Jangan dianggap murah, jangan mudah terbeli lah gitu ya, hanya dengan uang-uang dari korporasi besar. Itu kemudian Indonesia juga sering rentan terhadap dampak perubahan iklim ya. Ketergantungan pada pasar global itu tidak mempertimbangkan dampak perubahan iklim, bisa menambah kerentanannya juga gitu terhadap masalah ini gitu. Misalnya ketergantungan pada komoditas pangan tertentu, terutama makanan pokok ya. Beras aja diimpor gitu, daging juga diimpor, susu diimpor, apalagi banyak ya. Padahal petani-petani lokal juga bisa memproduksi itu gitu, asal regulasi lokalitasnya benar gitu, dan yang pengambil kebijakannya sih ya. Gitu. Jadi memang semua yang mengatur itu dari yang atas gitu, yang paling atas nggak ngerti, bawah apalagi gitu ya. Jadi ya memang harus kepalanya sih ya, kepala negaranya itu harus punya tim yang bukan tim hura-hura ya, tapi yang tim benar-benar kompeten nih. Ini tuh bisa bermanfaat gitu buat masyarakat gitu, bukan untuk dirinya dan keluarganya sendiri gitu, dirinya dan kerabatnya doang gitu, atau dengan konco-konconya, wah apalagi nggak kompeten ya gitu. Ditanya juga nanti ya gitu ya. Begitulah gitu, nggak ada deskripsi penjelasan apapun. Nah ini juga ya karena jurnalis yang nulis gitu. Jadi ya banyaklah pengaruh kerentanan ini ya terhadap bencana alam nantinya ya kalau regulasinya nggak benar gitu. Karena apa? Karena
Di sini ketergantungan pada komoditas pangan, misalkan makanan pokok yang diproduksi secara massal dengan cara yang tidak berkelanjutan bisa memperburuk ketahanan pangan di Indonesia dalam jangka panjang. Itu kerentanan terhadap bencana alam juga akan lebih sering dialami Indonesia ya, yang merupakan negara dengan keragaman iklim ya, kemudian sering terjadi bencana alam itu memang strukturnya dan lanskap Indonesia begitu adanya gitu. Jadi harus bisa memitigasi risiko perubahan iklim itu gitu yang bisa merusak sektor pertanian ya dan memperburuk kerentanan terhadap pasokan pangan